yang saya dapatkan itu dari kedua sampel. Apakah CA, NA, atau MG? Kalau kebanyakan nanti tidak kelamaan. Alasan saya mengambil metode SAR ini karena ada pengaruh tapi tidak ekstrim ya. Dan untuk alasan mengambil sampel yang satu sumur tembak, yang satu sumur gali itu, apakah ada keunggulan daripada metode yang lainnya? Atau Mbak Ate lagi mau nanya? Pak, kalau saya nanya lagi boleh nggak? Kata-kata yang penting aja. penyimpanan sampel lebih dari 24 jam itu bisa dilakukan. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Wow, merdu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Anit, salah satu anak wali saya yang telah berhasil menyelesaikan seminarnya ya. Selamat ya Anit, tetap semangat ya. Dan terima kasih Pak Septian atas bimbingannya selama ini. Ya. Kenapa loh? Oke. Malu ya. Saya ya nggak akan banyak berkomentar di sini, cuman beberapa masalah tentang konsistensi saja si Anit sebenarnya ya. Kalau menurut tata baku bahasa Indonesia gitu ya, tata baku bahasa Indonesia, biasanya kalau menyebutkan singkatan itu yang disebutkan pertama kali itu adalah kepanjangannya dulu. Jadi kalau metode SAR gitu ya, berarti yang harus dituliskan dulu adalah metode sodium adsorption ratio dalam kurung SAR, biasanya gitu ya. Cuman yaitu tergantung nanti tipikal dari penulisan, tapi biasanya sebutkan dulu kepanjangannya apa, baru singkatannya dia apa gitu ya. Terus yang pertama di Prakata halaman 4 Romawi ya, nanti kata-kata penulis silahkan diganti penyusun ya, itu masih ada tuh, tidak lupa juga penulis nanti diganti penyusun gitu ya. Kemudian di bagian intisari masih ada yang beberapa yang tipe. Terus di paragraf 3 itu, pada hasil tersebut didapatkan bahwa kualitas air tanah bla 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 gitu ya, ke dalam kriteria kualitas air tanah yang dalam kurung excellent. Nah mungkin kurang, sangat baiknya kurang ya, itu maksudnya kan yang sangat baik dalam kurung excellent gitu mungkin ya Anit ya, intisari. Nah nanti ditambahkan itu. Terus kemudian konsistensi dari Na. Nah nanti kalau dibuka-buka ke halaman belakang itu, Anit menyebutkan Na itu kadang natrium, kadang sodium, meskipun dia sama ya, sodium atau natrium kan dia sama. Nah cuman konsistensinya Anit aja, mau memberikan nama di draft itu natrium atau sodium gitu ya, karena bolak-balik terus, kadang nyebutnya ini di intisari natrium. Nanti saya temukan lagi di halaman 3 kalau nggak salah ya, itu sodium Na+ gitu ya. Meskipun dia sama, sodium atau natrium itu kan dia sama ya. Cuma nanti konsistensi aja, Anit mau nulisnya natrium atau sodium gitu ya. Itu nanti soalnya sampai ke belakang gitu banyak. Nanti ada sodium, natrium, jadi tidak akan membuat orang itu bingung. Mungkin kalau orang yang awam sama kimia bingung, loh di sini Na kok natrium, terus begitu baca di halaman sebaliknya, loh Na kok sodium. Kalau yang nggak tahu itu sama kan nanti, loh kok bisa gitu ya. Jadi dia tidak membingungkan pembaca gitu ya. Jadi nanti dikonsistenkan mau yang natrium atau sodium, dibikin seragam biar nanti tidak bingung gitu. Terus kemudian ini ada beberapa tipe yang sudah saya tandain sih, nanti tinggal dicek aja. Terus benar tadi yang disampaikan sama AT, gambarnya itu ngeblur semua, nggak jelas, nggak bisa terbaca. Jadi gambarnya itu kurang informatif. Nanti coba diperjelas. Ini ada peta, terus ada
rute lokasi penelitian itu gambarnya ngeblur semua, atau masalahnya di tinta printernya, ataukah memang gambarnya yang ngeblur gitu ya. Jadi nanti silakan diperjelas agar pembaca tuh tahu, oh lokasi penelitiannya Anit tuh di sini. Jadi sehingga nanti ketika ada teman-teman yang mau melanjutkan penelitian lagi, itu bisa tahu lokasinya, posisinya ada di mana gitu ya. Terus yang selanjutnya di halaman 6. Halaman 6 itu memang ini hal yang sangat simpel ya, tentang penulisan unsur kimia. Nah, mohon diperhatikan. Penulisan unsur kimia itu ada CaSO4 2H2O. 4-nya itu kan harusnya indeks di bawah ya, bukan 4 gede gitu ya. H2O juga 2-nya yang di bawah kecil indeks. Terus ada CaF2. Nah, itu mohon diperhatikan. Jadi nanti penulisan unsur-unsur kimia itu bisa pas gitu ya, sesuai dengan aturan penulisannya. Terus contohnya kayak yang potasium itu ada Ka1 atau L ya. KAL ya, KAL Si2O6. Nah, itu kan kalau dibaca kan ini apa gitu, maksudnya kan nggak ngerti ya. Jadi tolong diperhatikan indeksnya. Penulisan indeksnya tolong diperhatikan. Banyak tuh di halaman 7 juga ada NO3 minus, juga 3 minusnya dia di bawah, yang harusnya dia di atas, dia ada di bawah. Terus HCO3 minus juga. Mohon hal-hal sederhana itu tolong diperhatikan gitu ya, Anit ya. Terus lanjut ke halaman 13, metode penelitian. Nah, ini yang mau saya tanyakan di sini adalah analisis di laboratoriumnya itu menggunakan metode SAR atau metode AAS yang di labnya. Kalau dari labnya itu pakai AAS. Nah, berarti kan kata-katanya Anit yang di bagian alir penelitian itu kan gini bilangnya ya. Analisis laboratorium air tanah menggunakan metode SAR. Berarti kan sepenangkapan saya bahwa di lab itu menggunakan analisisnya adalah metode SAR, gitu kan ya? Padahal kan maksudnya bukan itu. Maksudnya di lab itu dia menganalisnya dengan AAS, terus Anit mengolah datanya itu dengan menggunakan metode SAR, gitu kan ya? Nah, nanti mohon diperbaiki yang di bagian alirnya ya. Kalau mau ditambahkan, mungkin tambahkan satu lagi aja. Jadi yang analisis laboratorium dengan metode AAS, baru setelah diperoleh datanya, dihitung lagi dengan menggunakan metode SAR gitu ya. Nah, terus metode SAR itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kan tadi di belakang saya sempat baca, atau di PPT-nya Ani tadi saya sempat melihat bahwa itu menggunakan suatu rumus gitu ya. Nah, rumusnya Anet itu dimasukkan di pembahasan, kalau nggak salah saya baca di pembahasan. Nah, di halaman 27 dijelaskan di situ metode dalam kegiatan ini adalah metode SAR dengan rumusnya ini. Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya yang metode SAR itu kamu taruh di bab 1. Subbab khusus sendiri yang menjelaskan tentang metode SAR. Metode SAR itu apa, terus penggunaannya untuk apa, terus cara perhitungannya bagaimana, rumusnya apa. Nah, itu kamu cantumkan di bab 1 di tinjauan pustaka. Nah, di bab 3-nya itu langsung nanti kamu analisis saja. Kamu dapat data dari lab, terus langsung kamu lakukan perhitungan. Hasilnya berapa gitu ya. Tanpa kamu mencantumkan lagi si rumus itu tadi. Jadi rumus tadi kamu pindahkan di bab 1, terus yang di bab 3-nya langsung. Jadi dari hasil sampel 1, sampel 2, terus dihitung menggunakan metode SAR, hasilnya adalah ini. Nah, ini perhitungannya kamu masukkan nggak apa-apa, tapi yang rumus sama
klasifikasi nilai SAR itu kamu sebaiknya dimasukkan ke tinjauan pustaka gitu ya. Karena itu kan merupakan suatu acuanmu ya kan, acuanmu dalam melakukan perhitungan itu. Nah, bab 3 itu murni hasil yang sudah kamu dapatkan aja, hasil pengolahan data, hasil analisis data, dan itu kamu masukkan di bab 3. Kalau yang ada referensi-referensi itu kamu masukkan di bab 1, tinjauan pustaka gitu ya. Nanti bisa dipindahkan gitu. Nah, terus pertanyaan saya ini ya, di halaman 34 hubungan hasil data gitu ya. Mungkin sebabnya bisa diganti namanya ya, hubungan hasil data apa gitu kan, nggak tahu ya. Bisa data maksudnya di sini adalah data geologi dengan data hasil sampel kualitas air tanahnya gitu ya. Nah, di situ paragraf 1 dijelaskan bahwa berdasarkan dari data geologi dan hasil sampel kualitas air tanah secara tidak langsung saling berkaitan ya. Nah, saling berkaitannya itu bagaimanakah gitu. Tadi sempat disinggung sama Pak Septian ya, bahwa memang tidak begitu berpengaruh gitu ya, sangat rendah pengaruhnya terhadap litologi. Tetapi di sini menyebutkan saling berkaitan. Nah, parameter dari saling berkaitan itu apa gitu? Apakah kalau dia munculnya di TUF atau dia munculnya di endapan campuran, berpengaruhnya bagaimana? Atau mungkin kalau misalkan dia muncul ambil sampelnya di TUF, mungkin kadar Na-nya atau Ca-nya lebih tinggi daripada Mg. Di endapan campuran mungkin sebaliknya atau bagaimana gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan. Gitu ya. Terus kualitas air tanah memiliki kondisi yang kurang baik pada daerah selatan penelitian akibat kondisi daerah di mana air dan batuan berhubungan. Sehingga unsur-unsur kimia yang ada dalam air tanah terjadi karena adanya interaksi yang bersifat sebagai pelarut gitu ya. Nah, di situ disebutkan air dan batuan itu berhubungan gitu ya. Apakah dia berhubungan itu ngefeknya nanti ke tadi si kualitas air tanah tadi ya, yang excellent tadi, karena berhubungannya dengan si unsur-unsur tadi ya, Na, Ca, dan Mg. Berarti kan dia harusnya saling berkaitan ya antara litologi atau mungkin cara geomorfologinya, dia di atas atau di bawah, apakah juga akan mempengaruhi atau tidak. Nah, itu juga mungkin nanti perlu dipertimbangkan untuk dibahas gitu ya, karena di paragraf terakhir itu unsur kimia berasal dari daerah tinggi ke rendah gitu ya. Jadi mungkin kalau dia di daerah atas mungkin kadar Na-nya tinggi atau Ca-nya tinggi atau Mg-nya yang rendah gitu. Nanti ke daerah yang rendah di endapan campuran mungkin akan berbeda lagi karena sudah tertransportasi unsurnya atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan aja hubungan antara geologinya dengan tadi sampelnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang excellent. Begitu juga dengan yang geomorfologinya, apakah hubungannya bagaimana, mungkin bisa ditambahkan. Mungkin itu saja Pak Septian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Desi sudah membahas. Artinya Anit. Mbak Anit cukup jelas apa yang dibicarakan Bu Desi tadi. Ya, cukup jelas, Pak. Jadi dulu tuh pengennya nggak ada revisi gitu. Kayak gitu, Pak. Maksudnya. Oh enggak ya. Dulu tuh udah saya kasih lampu hijau untuk maju sebelum GL. Bulan sebelum GL, tapi pengen ngerevisi data direvisikan. Tapi ya nggak apa-apa, biar tahu, mungkin dari saya sudah oke, tapi di pandangan orang lain mungkin masih kurang untuk beberapa hal ya, misalnya konsistensi penulisan tadi ya banyak yang beda-beda. Nanti kamu
pakai salah satu aja. Atau kalau mau ditulis misalnya tadi kayak natrium sama sodium gitu, di awal saja misalnya natrium atau sodium gitu, sudah kurung plus pas. Tapi untuk selanjutnya nanti hanya salah satu untuk jadi sekaligus memberikan informasi ke pembaca bahwa natrium sama sodium. Nah, tapi nanti di belakang satu istilah, entah itu natrium atau sodium merah. Gambar blur, gambar blur itu sebenarnya saya tahu solusinya, terutama yang dari peta itu kalau langsung di pack dimasukkan memang biasanya begini, walaupun hasilnya awal itu kelihatannya bagus, biasanya begini. Biasanya kalau mau jelas bisa pakai ekspornya ke DMP, itu nanti lebih tajam ya. Walaupun nanti kalau di file kelihatannya kayak kok nggak rapi, tapi nanti ketika di zoom tidak akan pecah. Kalau di pack kan di zoom pecah, sekalipun kamu ngekspornya mungkin dari A3 gitu, tapi ketika bukan ke dokumen Word kan pecah biasanya. Kemudian ya tadi metode SAR saya setuju juga, pindah saja ke tinjauan, nanti di belakang itu hanya kamu ngambil hasil analisisnya gimana, atau mungkin ceritanya dari cara ngambilnya dapatnya gimana, termasuk tadi yang bagian alirnya ya, itu kan bisa dirubah istilahnya, jadi tidak menggunakan SAR yang lab, tapi menggunakan metode apa dulu, parameternya ya tadi, kemudian nanti turun ke bawah baru perhitungan metode SAR yang 3 parameter kan. Jadi yang di lab itu murni hanya dinilai ketiga parameter tadi, CA, MC tadi. Nah bawahnya baru untuk yang perhitungannya, baru muncul SAR-nya di situ. Sama tadi terakhir hasil data, hubungan hasil data. Kalau memang kamu mau menghubungkan hanya dengan geologi, langsung aja tulis hubungan hasil uji lab dengan data geologi, atau kalau mau dikaitkan sama geomorfologi ya, dan hubungan hasil uji lab dengan data geologi dan geomorfologi, langsung spesifik aja. Kalau hanya salah satu ya salah satu aja nanti di subbabnya. Dan nanti tadi diperjelas berkaitan atau tidak berkaitan, atau berkaitan tapi sedikit, tapi diperjelas sedikit, banyak, atau saling, itu gimana ya, apakah di beda litologi unsurnya terus berubah drastis atau tidak, atau hanya sedikit atau tidak berpengaruh sama sekali, itu nanti kamu yang menyimpulkan. Gitu Mbak Anit. Ya. Disempurnakan lagi ya. Ya. Tunggu mau berapa lama? Secepatnya Pak, insya Allah. Tepatnya itu nanti siang berarti. Setelah Jumatan 2 minggu bisa? Insya Allah Pak, diusahakan. Kelamaan Pak. Oh kelamaan. Untuk seorang Anit kelamaan ya. 2 hari berarti. Enggak Pak. Oh 2 hari cukup itu Pak, 2 hari cukup Pak. Astagfirullahaladzim. 2 hari ya Senin Pak. Ini kan biasanya kan revisi itu tidak merubah hasil, cuman tatanannya aja biasanya yang berubah. Ya, tergantung nanti kamu menatanya bisa tepat atau tidak. Itu ada mahasiswa pembahas 1 yang siap membantu menghabiskan permen saya. Pak, revisian saya aja belum saya kerjain. Oke.
punya tanggungan sendiri. Bukan di tribun Jul, bukan di tempat demo sembarangan. Baik. Ya gitu ya Mbak Anit, untuk seminarnya nanti silakan dicermati lagi, kan katanya pengen yang perfect gitu ya, nggak ada yang pengen dibahas, pengennya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Ternyata ya masih ada, meskipun ini masih normal sih untuk kayak gini. Mungkin kalau yang dari saya khusus yang SAR itu tadi, kalau bisa diperdetil nanti yang waktu di bab satunya. Perdetil ya apa, entah itu dari NA-nya, entah itu MC atau TA-nya, itu perdetil lagi. Ngapain Bu Desi? Gaskon. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mbak Anit? Belum, Pak. Belum ya, nanti mungkin kalau udah bingung. Oh ya, Kita mau langsung. kalau bingung juga nggak nanya kok biasanya. Tadi katanya dia masuk tadi. Hah? Kita dengarkan dulu ya. Ari. Oh, malu. Soalnya nggak nanya Anit itu, jadi tiba-tiba langsung jadi, tiba-tiba menghilang. Enggak, Pak. Nanti itu aja. Konsolidasi lah, atau penyamaan persepsi biasanya. Ya, itu cukup ya, sudah bahas semua dan pesertanya banyak tuh ya, tepatnya final. Oke, Pak foto. bentar. Oke ya, itu untuk seminarnya Anit. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Desi, Mbak Tina, Mas Zul, Mas Ivan, dan audiens semua di sini. Kita beri aplaus dulu untuk Anit. Oke, sesuai request dari Besti untuk minta foto bersama, silakan dibuka kameranya. Saya tunggu beberapa detik. Sudah mentok belum ini? Oke, Mas Davis. Wah, Mas Esa masih pakai Tadi itu Pak, background PL. Hitung ya. Ya Pak. Yang hitung loh. Oke. Pak saya. 3, 2, 1. Oke, cukup. Lagi Pak, satu kali lagi. Lihat screenshot, lihat itu, lihat. Dari tempat lain aja. Dari Anit. Oh. Itu. Hitung. 1, 2, 3. Ya. Oke, kalau Udah Pak. sudah berarti berakhir pula kebersamaan kita pada siang hari ini. Yo, oke. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tadi kita awali dengan berdoa, ada baiknya berdoa kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita bicarakan pada siang ini bisa bermanfaat untuk kita berdoa ya berdoa. Terima kasih. Saya akhiri. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan acara seminar kali ini. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat. Oke, ditunggu di Westlake nanti sore jam 4. Selamat Ci. Itu ya, Ci ya.